kalau kita hendak membaca hadis, membaca Quran, dijaga benar. Jangan sampai salah membaca hurufnya. Oleh sebab itu belajarlah huruf yang 28. Nah, kepada yang ahlinya supaya pas bacaan tadi untuk digunakan biasa membaca Quran, membaca hadis dan lain-lainnya. Termasuk kita berwirid, wiridan kita itu kan macam-macam kalau baik hurufnya huruf Arab berataan, lamun membaca hurufnya salah, Allahumma salli. Nah, apa artinya? Ya Tuhan cabutakan pedang ala Muhammad, ulun dak membunuh Muhammad. Coba antara sa dengan so. Kalau sadri turunkan rahmat, kalau salli cabutakan pedang. Nah, ini satu misal saja. Bahayanya kalau orang kada fasih membaca huruf. Jadi bacalah yang kita itu fasih membacanya. Kalau belum fasih, janganlah berani membaca wirid-wiridan itu tadi. Matinya wiridan itu udah fasih membacanya, disyaratkan pulang ada guru yang memimpin, yang memberi ijazah. Dari guru itu sampai kepada pengarang bacaan itu, amalan itu. Sanadnya itu ada. Baru sah namanya amalan itu dipakai. Nah itu. Kemudian niatnya pulang membaca, yaitu semata-mata menuju Allah. Jangan menuju langit, termasuk surga. Jangan menuju bumi, termasuk saja emas, intan, batu bara, duit, pangkat, kehormatan, bini, anak, keluarga, murid, pengikut, termasuk bumi semuanya. Jadi kita ini lillazi fatara, bukan lis samawat wal ardi. Nah, apabila udah kita menuju Allah, lalu ada ujian kita. Ujiannya nang di langit turun mendatangi kita, nang di bumi keluaran mendatangi kita. Ini ujian. Apa bujur kita menghadap Allah, apa sudah berubah tujuan kita tadi. Bisa nang terbanyak ada lulus ujian. Asalnya bujur aja niatan Allah. Limbahnya diberi ilmu kasyaf, melihat yang di atas langit, diberi ilmu kasyaf, melihat yang dalam bumi, lalu dia senang hati kepada ilmu kasyaf tadi. Berarti udah berubah tujuan, bukan lillazi lagi, lil samawat wal ardi. Nah itu ilmu itu datang dari atas langit, termasuk samawat juga. Kita disuruh menuju Allahnya, bukan menuju langit dan isinya, bukan menuju bumi dan isinya. Termasuk antara langit dan bumi, termasuk bukan tujuan kita itu. Tujuan kita hanya lillazi fatara. Ini kompas ini itu tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah, artinya nur, taufik, artinya pertolongan. Jangan sampai kita mati di dalam kebingungan atau kesalahan. Habis sudah. Wa inda maharimiha, ketika bergaul dengan mahramnya, si bini-bini yang merdeka. Mahram itu nang inya kada boleh kawin. Mahram ngarunya. Mahram yang laki-laki, mun bini-bini juga ada masalah. Jadi pembicaraan kita pertama bini-bini yang merdeka bergaul sesamanya. Dua, bergaul dengan abidnya. Ya kan? Tiga, bergaul dengan laki-laki yang berkebiri. Empat, bergaul dengan mahram yang laki-laki. Nah, di sini inya wajib menutup aurat, yaitu anggota yang di antara pusat dan lututnya. Itu aja tah. Itu wajib ditutup terhadap empat golongan tadi. Fa yajuzu liman dzukira an-nadharu minal janibaini. Maka kalau sudah auratnya hanya
antara pusat dan lutut tatkala bergaul dengan 4 golongan tadi, maka boleh bagi orang yang disebut di atas, yaitu bagi nang sasamaannya, bagi abid yang dimilikinya, bagi orang yang berdiri, bagi mahramnya, boleh apa? Boleh melihati, ya kan? Melihati kepada si bini-bini yang merdeka tadi. Melihati, boleh melihati. Jadi bini-bini yang merdeka melihat bini-bini merdeka boleh. Bini-bini merdeka dilihati oleh bini-bini yang merdeka juga boleh, ya kan? Asal jangan antara pusat dan lintuh. Itu aja. Ke atas dari pusat boleh, ke bawah dari lintuh boleh. Dilihat oleh orang-orang 4 tadi. Inya bang, si bini-bini ini boleh juga melihat orang 4 golongan tadi. Asal jangan antara pusat dan lintuh. Ujar orang Bahari, salawar MO. Bahari kan bacaan salawar MO nya pas lintuh. Minal janibain, ya kan? Artinya bersebelahan boleh berlihatan. Lima adama benasul warukbah. Ya lah, selain daripada antara pusat dan lututnya. Ini sesamainya pun kadebu leh berlihatan. Bisyarti amnil fitnah wa adami syahwah. Nah, syaratnya 2. Boleh berlihatan di atas dari pusat dan bawah dan tuhut perpandaan yang barang 4 ini, asal syaratnya 2. Pertama, aman daripada fitnah agama. 2, ketiadaan syahwatnya. Melihat itu tadi. Macam apa? Nengaran adami syahwah bi an la yandura faya taladdaza, ya kan? Bahwa tidak memandang bi Allah juga, bahwa tiada memandang ia, maka lezat ia. Artinya apabila ia kada memandang kada lezat, apabila ia memandang lezat. Nah itu tandanya ada syahwat. Apabila memandang timbul tadi intisar tadi. Itu namanya ada syahwat. Apabila kada intisar, sebenarnya kada syahwat itu. Batasnya ada 2 tadi lah. Nah, wal khuntal muskilu kal unta. Ini masalah manusia yang semacam pula. Bermula mancir nang hukumnya memuskilakan. Arti muskil di sini dipadakan laki-laki kada kawa, dipadakan bini-bini kada kawa. Sebab alat bini-bini ada, alat laki-laki ada, dan hidup keduanya. Jadi muskil dipadakan bini-bini kada kawa, laki-laki kada kawa, banjir tolen nih. Nah, hukumnya sama lawan bini-bini yang merdeka tadi juga. Ya kan? Sama. Fima dzukir, pada masalah yang disebut tadi. Pertama masalah auratnya, 2 masalah pandang berpandangan, nang disyaratkan boleh memandang selama tidak ada syahwat dan aman dari fitnah. Itu tadi. Riqan wa hurriyatan, baik artinya apa Habib, sama ya kan? Hukumnya lawan yang merdeka juga si khunsana, baik nang masih jariah atau abid. Fa in istatara karajulin lam tasihha salatuhu. Nah itu bujur aja kan? Alal mu'tamad.
Jikalau ia menutup auratnya si khunsana, si orang yang banjir yang menutup aurat seperti aurat laki-laki, lalu sembahyang, ada sah sembahyangnya. Tapi menurut kaul yang kuat, nah itu, nya kaul itu dua macam, ada yang kuat, ada yang kada. Itu, jadi yang kita pakai itu yang kuat. Orang nambah akal mesti memilih yang kuat daripada yang kada kuat. Ya kalau, tali aja kan menang rutus, nang kada rutus baik nang kada rutus. Gitu. Jadi kaul nama tamat yaitu kada sah sembahyangnya lamun auratnya seperti laki-laki. Jadi berarti seperti bini-bini. Jadi si banjir asli pembela sembahyang bemukanna. Kada tahu soal NO. Menurut ulama ulama habis wasyartus satiri bermula syaratnya tutupan aurat. Ini nang menutup aurat, syarat nang menutup aurat. Kita sudah tahu apabila syarat, apabila kadada maka kada sah semuanya yang lainnya hancur. Itu arti syarat. Syaratnya nang sah dijadikan penutup auratnya, benda yang kagak ditutupkan ke auratnya, ada pulang peraturan Allah Ta'ala. Kada sembarang kehendak kita kada diatur sudah penutupnya itu. Fisalah wa kharijaha atau kharijiha barangnya. Kharijiyah aja udah nyaman atau paham kita. Di waktu sembahyang atau di luar sembahyang menutup yasmalal maskura, yaitu bahwa menyempurnakan ia akan yang ditutupi itu. Menyempurnakan akan yang ditutupi itu. Artinya sempurna yang wajib ditutup itu sempurna. Ya ke pusat lawan lintuhut. Ya kalah jangan kelihatan. Antara pusat dan itu jangan ada yang terbuka-buka. Apabila masih terbuka lagi berarti kada mayu. Tutupan tuh kada mayu atau tutupannya itu tipis. Kelihatan warna yang di dalam warna kulit itu kelihatan, itu kada menutup ngarannya. Kada menutup ngarannya. Nah maksudnya babinian apabila sembahyang maka mukana. Nah limbahnya bakutang lalu bermukana. Limbah itu mengetahui mukana itu kalau dipakai sembahyang atau kada, menutup aurat atau kada. Coba lihat waktunya berpaluhan. Apa ada bayangan kulitnya kelihatan? Nah itu. Apa ada bayangan rambutnya kelihatan? Apabila kelihatan bayangan rambut, bayangan kulit, berarti mukana itu tipis banget. Kada sah dijadikan penutup aurat. Nah itu. Jadi sugianya berlapis lawan baju yang lain di dalam, ya kalau tapih di dalam. Bahari babinian bahari kan ada baju putih, baju kurung. Mbak itu pulang lalu tapih sepesia juga, tapih bakurung. Hanya bermukan ya kan? Nah, betul kau dulu hanya bermukan babinian bahari. Nah, di akhir zaman modern sudah mukannanya. Nah itu batas kelihatan. Tangan wayah itu kalau kelihatan, wayah mengangkat takbir, nah terbuka. Ini mukannanya sebelah aja di sini, nah sepanggal di akhir zaman itu. Nah itu tak jadi ya menhandak di dalam mukannah situ aja tangannya. Ada salah kalau mukannah bahari itu kainnya pulang kain belacuk, bahari itu kalau salah. Siapa dari memandat saja. Supaya jangan ragu-ragu. Ada lagi mukannah yang modern lagi ada, yang bersulam-sulam, beruang-luang, nyaman dipakai aja. Ini ada masuk angin sedikit kalau tahu, yang kelihatan kulit tuh. Jadi kita hendak buliklah dulu ke rumah, periksalah pakaian bini kita, periksa pakaian anak kita dan sembahyang dipakainya, supaya kita jangan haram di rumah tangga kita ini ada. Astagfirullah, astagfirullah banyak mana dosa.
Kalau sudah kita melihat kekurangan di rumah tangga kita, ya Allah, kekurangan di diri, kekurangan di bini, kekurangan di anak, banyak dosa kita. Kalau kau bangun lagi, hanya berusaha menyempurnakan kekurangan dan bertobat daripada Allah Ta'ala segala kesalahan itu. Nah itu. Dan mencari akal supaya mau nang salah-salah di rumah ini maasih. Ya ka bini mau maasi dipadahi, diatur. Ya ka anak mau maasi diatur. Ya ka minantu mau maasi diatur. Ya ka misalnya haraguan di rumah maasi diatur. Haraguan di rumah mah artinya apa saja kita sesuruhan ke diatur secara agama mau maasi. Ma'akalani supaya maasi nah ya Allah. Kalau nang dahulu kita hanya menghadap diri aja. Mbak sudah diri tapi bagus sudah. Kada terpikir bini nang kayak apa, anak kayak apa. Nang dahulu nang kayak itu. Sekarang bolehlah ke rumah. Di antaranya masalah pakaian waktu dipakai sembahyang. Bujur-bujur pas lawan hukum agama, nang bujur-bujur menutup, jangan tipis dan melebak-lebak dan jangan ukurannya kurang daripada semestinya. Lubsan baik artinya dipakai wa nahwahu atau lain. Jadi lubsan tadi artinya jihad dipakai wa nahwahu atau lain daripada jihad dipakai. Ya kan? Langsung umpamanya aja. Nah, ma'a sitril launi ya kan? Nah, ditambah lagi selain dari menutupnya cukup, ya kalian turut lawan pusat saja, lawan antaranya tertutup sudah, kan cukup marahnya dah. Ditambah lagi tertutup warna si kulit, warna kulit nang aurat tadi tertutupinya. Kalau bini-bini kan rambut masuk nangka aurat. Nah itu, yang jadi orang bahari itu ada tungkau dulu, hanya bemukan. Nah, tungkaunya bahari itu kanda 2 lapis berjahit pulang dalam tangan, dipasang di sini dipasang, dijahit, diikat pulang ke sini, tungkau bahari. Nah, tungkau ini nang kayak satu tangan aja, mah dipasangnya udah, salapis saja jual pulang, modern. Ini kalau dapat dilihatkan nih anak bini kita ini kewajiban kita tu ampusukum wa ahlikum nara kalau dilihatkan nih, apalagi kita cagarnya mati selama kita bisi bini kada mau urusi mati dalam kubur dipukul oleh malaikat karena kita taksir mau urus si bini tadi. Dan si bini ini macam apa akalnya supaya menurut kawan si laki, karena kada seninya bini masih inya bisa juga mangkat tangan. Pertanyaan Pak ya, bagaimana kalau begini? Ada juga bilang itu ada orang bini nang inggih ulun juga, inggih ulun juga, anyang di ulun juga, berdiam aja tapi gawinya juga nayanya, bini juga nih, marang banyak bisi bini lah, jadi macam-macam lah kok. Nah inilah dosa di rumah kita yang menyebabkan hubungan kita lawan Allah pada mau sampai, hubungan kita lawan malaikat pada mau sampai, hubungan kita lawan guru kita pada mau sampai juga. Andai kata rumah tangga kita ini memang sudah bersih daripada yang haram-haram itu, apalagi yang subhat-subhat, insya Allah Tuhan pun turun ke rumah kita. Maksudnya rahmat, bukan Tuhannya yang bertabus. Ada. Nah itu Mikael ada menggalakan betah turun di rumah kita, betah di rumah kita Mikael, maka rumah kita itu di dapur datang duit, di tengah rumah duit juga, di luar duit juga, malam duit, siang duit. Mikael bertumbuhan, nang tukang bagi duit, anu menteri keuangannya sarumah, namun sarumah menteri keuangan yang mana ya Pak. Nah itu jadi magnet nang menarik rezeki itu
Nah, itu penting kita cari. Nah, itu ya kebersihan semuanya itu di rumah itu bersih daripada nang haram dan syubhat itu. Itu Baitullah ada nang disebut Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah termasuk Baitullah. Oleh sebab itu kada sah kita tawaf di situ di Hijr Ismail. Kalian berbelok situ mantas kada sah karena ini termasuk Baitullah. Kalau orang sembahyang di Hijr Ismail maka artinya sembahyang di dalam Baitullah. Nah itu. Kenapa jadi Hijr Ismail itu bangunannya itu aja? Kada ditambah lagi. Kalau pang ditambah sekian meter sama lawan Baitullah yang ada. Ya kan? Baitullah yang ada itu kada dirubah-rubah. Berapa sudah tahunnya kada dirubah-rubah, tingginya, gonolnya, lebarnya, kata itu juga nang diobah. Warnanya pun baju kada berubah. Hirang lawan kuning. Ya kan, seumuran ke hirang lawan kuning itu, kuning itu tulisannya, hirang itu bajunya cuma dialih setahun sekali sako juga kan. Artinya kelambunya itu kan dialih setahun sekali, warnanya tetap kayak itu juga. Tapi kenapa jadi manusia itu berataan hendak datang ke sana? Sampai orang kafir hendak juga menguasai Makkah. Karena Makkah ini walau tandus, tapi namun luar biasa kekayaannya. Tandus tapi kaya. Nah, ya riwayatnya kita tahu semuanya. Allah Ta'ala mengandap seorang kekasihnya, bahkan 2 kekasihnya di sana, bahkan 3 kekasihnya di sana, bahkan 4 ujar asal. Ya kan? Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Ismail, Siti Sarah, Siti Hajar. Ada berapa? 4 saja. Nah, 4 pasukan Allah Ta'ala yang soleh dan solihah inilah ada di situ, maka berberkatlah tempat itu. Ya kan? 2, jadi berberkat tempat itu karena seluruh dunia itu potongan tanah seperti ringging. Maka ini. Yang paling di bawah sama sekali adalah pas bangunan Baitullah. Itu paling di bawah. Seluruh dunia itu kayak ini. Seluruh dunia tanahnya kayak ini. Yang paling di bawah sekali pas di bawah adalah itu Baitullah. Bangunan Baitullah paling di bawah. Artinya paling tawadhu daripada tanah. Itulah kata-kata Bakkah. Bakkah itu tempat yang paling rendah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu mubarakan, pertama penuh keberkatan. Wahudan dan memimpin lil alamin bagi alam semesta. Jadi kiblat orang sealam semesta. Alam semesta kiblatnya sembahyang ke sana. Kenapa? Karena dia tawadhu, paling tawadhu, dan dia itu diduduki oleh 4 orang soleh, 2 laki-laki, 2 perempuan. Sehingga gara-gara manusia yang soleh ini, maka Jibril turun ke sana menjajakan tumitnya, maka timbullah jannah. Gara-gara Ismail kehausan lawan umat, Jibril turun aja. Jibril naik jam-jam kada bertabukan, kada berbor-boran. Seluruh dunia, seumur dunia kada habis cibuk aja itu. Sampai berapa menyugihakan orang berjualan jam-jam tentu kemarin. Jam-jam aja dijual oleh Saudi ke luar negeri kemana-mana itu diimpor. Sudah berapa keuntungannya. Dan sudah diperiksa jam-jam itu dengan laboratorium dunia yang asik, yang ahli, yang canggih, mengandung obat antibiotik dan lain-lainnya. Kompleks vitamin A, B, C, semuanya ada di dalam itu jam-jam. Nah itu. Sampai pulang di situ menjadi obat segala penyakit. Ma'u zam-zam lima syuriba lahu.
Jadi kada usah dijarang-jarang lagi air zam-zam itu. Udah pendeknya kada mendengar di lain-lain itu kalau diperiksa banyak namanya kadar gulanya kadar besi, zat apa kapur, macam-macam udah zat asam. Ada zam-zam kada? Ada. Rasulullah SAW sendiri pun nang asal daripada zam-zam itu meminum akan nang terbit daripadanya. Padahal zam-zam itu terbit daripada nur Nabi, Nabi menginum pulang. Jadi zam-zam itu dari asal kembali ke asal. Itu dari asal kembali ke asal, dari Rasulullah kembali ke Rasulullah. Itulah zam-zam. Kalau sudah zam-zam begitu, bagaimana kita? Kalau kita dari Rasulullah, kenapa tidak mempanahkan diri kepada Rasulullah? Itu ada urusannya spesial ya, urusannya. Cuma ini sekadar gaduh-gaduh lah. Artinya mukadimah aja. Nah, kenapa jadi kada tuntung itu Baitullah itu tadi? Nah, karena tidak didapatkan lagi duit yang seperti bahari. Duit yang seperti bahari kalau didapat lagi artinya duit yang ini bercampur. Nah, disinilah apabila rumah ibadat atau rumah kita yang adat ini bangunan itu daripada duit yang syubhat atau yang haram, maka rumah dan bangunan itu panas. Orang mengampunnya aja gini panas guring di situ. Enggak belayar meninggalkan rumah itu. Yang lain pulang disuruh mendiami diupah, ya tidak kata di tanah juga. Tapi mau tinggal dalam rumah situ kata di luar aja. Langgaran itu juga saling bonolan. Imamnya itu juga, bilalnya itu, makmumnya sidin juga. Selongonan. Maka langgarnya bagus selongonannya, nang baik, nang hidupin mektinya juga, nang bangunnya juga, komatnya juga, jadi imamnya juga, makmumnya nyamak. Kenapa jadi kada mau hibak langgar itu, bonol langgarnya orang kata mau sembayangan di situ, bangunannya pun dari duit yang ditukarakan ke tanah situ sampai ke bangunan itu ada campur. Duit yang sekolahan yang tujuan itu yang dipertahankan oleh Guru Kashful Anwar. Sampai Guru Kashful Anwar membangun Tuhan Bersalam sendiri ingin mencari duit untuk bangunannya, sendiri ingin mencari duit untuk guru-gurunya. Jadi sidin itu mencari duit untuk bangunan dan mencari duit untuk baulah. Untuk guru-guru Darussalam itu sidin sendiri, aku boleh sidin sendiri nang undahal kemari supaya bujur-bujur halal. Bangunannya dan bujur-bujur halal yang dimakan paguruannya di situ, guru-gurunya di situ. Nang sugih-sugih di martapuran datang sidin. Dilajari sidin dulu halal haram sahabatan. Banyak sudah bujur usahanya, hanya karena zakatnya diambil di sini. Guru Kashful Anwar. Nah, sapalih kesan bangunan, sapalih kesan guru nang ajar. Dan caranya sidin itu masuk ke Darussalam di mana kelas didatangi. Apabila gurunya belum datang, sidin melajari dulu. Sampai gurunya datang, hanya balik ke lain, jalan saja. Masalah tuntung jam 10, kumpul guru-guru berataan di majelis syuyukh. Maka sidin yang melajarinya, guru-guru kabeh. Kemudian, kalau ada guru-guru yang uzur, sidin melajarinya di kelas itu. Kalau kada ada, ya sidin mutalaah atau bawirid. Sampai bahar sembayangan berjamaah. Kemudian lalu guru-guru tadi dikumpulkan semuanya, bergilir membaca kitab sidin. Jangan akan pelajaran pulang. Itulah yang menjadi pembina Darussalam dan mudir kepala Darussalam. Jadi janganlah berani menjadi kepala Darussalam namun pada sanggup mencarikan duit kesan bangunannya. Sebab itu bukan perjalanan Guru Kashful Anwar. Perjalanannya sudah sampai itu. Dia yang mencari duit kesan membangunnya, dia juga yang melajarinya. Guru-gurunya dia juga yang mencarikan kesan gaji atau apa ongkos bukan gaji. Kalau gaji itu pegawai, ongkos guru-gurunya. Dan cara ngasilin itu, mau ongkos nih guru-guru itu,
ada memandang kelas. Kalau guru itu mengajar kelasnya sanawiyah, tapi bujang dibarisidin secukupnya bujang. Kalau guru mengajar di ibtidah tahdiri, tapi anaknya berjurut dibanyak sidin. Jadi sidin itu memberi orang nang kaya Allah Ta'ala melihat taruh orang itu. Ada juga nang bujang pulang sama lawan orang begini dua, makannya kencang benar. 3 bungkus nasi bungkus, nah dibanyak sidin juga memberi. Ada juga nang bujang pulang makan nang ketiga sendok aja udah sendok bono hanyang. Nah sedikit aja memberi. Memuntah sendok halus itu kan ada, kadang nak halus banget. Kayak itulah caranya. Siapa tahu karena di antaranya anak cucu Guru Rasul Anwar diangkat Tuhan menjadi mudir Madrasah Darussalam. Andai kata Darussalam itu waris, maka yang berhak menjadi mudir adalah anak cucunya yang dari jihad laki-lakian. Iya kan? Iya kan? Dari jihad lelakian dulu. Anak ajar satu dulu. Jasa di Jakarta. Siapa tahu karena judi-judinya. Jadi inilah sanu riwayat ini dibacakan, tarikh ini dibacakan, sejarah dibacakan supaya yang akan datang yang memimpin Darussalam harus tahu dan batas-batasnya harus tahu. Yang masuk ke Darussalam baik guru maupun pengurus-pengurusnya atau palamak-palamaknya, ya kan? Ya kan? Itu janganlah orang luar dari Martapura. Tujuannya supaya orang Martapura giat menuntut ilmu sampai kawak jadi pengurus sebagian, bukan palamaknya terus. Pengurus itu kan mengurus. Kada mengajarnya, ada yang jadi guru mengajarnya, kada umpat menggaduhi urusan. Nah, itu. Jadi harus tahu tak guru usul di Darussalam mengajar, ya mengajar aja. Jangan umpat mencampuri bangunan. Kada boleh itu merenya mengambil hak orang. Si pengurus jangan umpat mengajar. Nah, itu. Bahari yang menjadi pengurus Darussalam itu guru ahyat dan salah kurmu'id. Ini lulusan Darussalam juga, orangnya di guru. Tapi sidin jadi sekretaris atau pengurus guru ahyat. Nah itu. Guru ahyat ini keturunan daripada yang di Berabai tadi. Husin jalan. Nah itu. Itu kan menjadi pengurus Darussalam. Napa maksudku di sini? Ini riwayat Darussalam. Maksudku di sini tidak ada pembakar umpat jadi pengurus Darussalam. Jelaskan sudah? Jelaskan. Kalau pembakal itu umpat pengurus Darussalam, pembakal itu urusannya kantung. Jadi Darussalam diulah seperti kantung. Inya kepala kampung, lalu inya juga kepala Darussalam. Kalah kepala Darussalam yang ada. Gara-gara pembakal ada masuk ke sana. Istilahnya itu orang kuman di Darussalam. Kuman. Nah itu. Nah, aku jelaskan jauh-jauh. Jadi tujuan Guru Rasul Anwar supaya jangan ada orang politik masuk ke Darussalam dan jangan ada orang luar masuk ke Darussalam itu supaya orang Martapura asli, artinya apa-apa kata-kata ini itu kan putra daerah nang bujur-bujur artinya maju, artinya menuntut ilmu sehingga guru sanggup jadi pengurus. Tapi kalau guru jadi pengurus jangan mengajar, hanya mau urus saja. Mau urus saja urusannya yang tadi. Nah itu, ya kan? Mau urus yang tadi, mau urus sekolahan banyak. Ada tak urusannya tak? Tapi nya guru juga orangnya. Lamun kada guru menjadi pengurus sudah lain daripada segala. Jadi kada asli fitrinya tak, kada asli asalnya tak, kada murni Darussalam Bahari itu kada. Nah, itu. Sebab Rasul Anwar ini adalah gantinya Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Karena Syekh Muhammad Asad Al-Banjari termasuk wali yang 100 tahun seikung.
Nah, 100 tahun dia memegang. Sesudah itu baru timbul gantinya. Nah, yang baru 100 tahun tikung ya. Nah, ya, Kashful Anwar adalah orang kedua. Jadi udah 200 tahun berlaku, berarti udah ada ganti yang ketiga. Ada yang ketiga sudah. Di mana anaknya kalau tahu kita? Udah ada yang ketiga timbul. Sebab lebih 200 sudah. Lebih 200 sudah tahun sudah. Kalau tahun kan 200-an sudah ya kalau. Nah, itu berarti udah 2 periode. Ya kan? 100 tahun tikung kan udah 2 lewat. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian menjadi guru, ya jadi guru aja. Jangan umpat mencampuri pengurus. Si pengurus jangan mencampuri masalah pelajaran. Masing-masing tuh tugas. Supaya jangan berantakan. Kalau guru umpat mencampuri pengurusan, misalnya nak nukar tanah, menambahi tanah, mengulang bangunan, si guru yang mengajar umpat bakal mundur masalah itu lain. Coba urusan mana? Sidin jadi guru, datang Al-Fatihah, Alhamdulillah, amin, burik sidin. Di majlis sidin minum rokok, apa anu minum banyak, makan wadah berokok, habis sabatik bukan 14 ya. Guru Salam Mulia berapa tahun guru Salam tak? Sebab sidin ini tetap berpegang aku ini, posisinya aku ini apa? Posisinya sebagai guru, kalau dulu bertambah luar daripada masalah lain. Di Darussalam itu. Kalau empatnya bukan masalah pengurusan tak. 2, tetap umum, jangan masuk 1 biji pun di Darussalam dari Kashful Anwar. Tujuan sidin supaya orang yang sekolah umum jangan masuk ke Darussalam. Kalau Pak umum masuk ke Darussalam, maka kurang muridnya di sana. Lalu terjadilah perkelahian antara guru mempelajari umum dengan guru mempelajari agama. Sidin menjaga jangan bentrokan 2 guru ini, guru dunia dan guru akhirat akan berkelahi. Jadi spesial agama aja ya sidin ini. Itulah tujuan sidin mencegah jangan masuk tak umum di Darussalam. Bukan sidin memadahkan tak umum itu kada boleh, kada. Bukan sidin memadahkan kada boleh orang luar Darussalam itu yang sudah tamat di Darussalam itu mengajar dan jadi pengurus kada boleh. Bukan sidin itu artinya sombong dan sebagainya, kada. Sidin berpegang atas ayat yang dalam surah Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Apabila udah kita itu berombongan untuk ilmu ke negeri lain, sudah dapat ilmu boleh ke negeri asal. Itu kan tidak wajar itu. Boleh ke negeri asal. Itu kata. Nah itu berpegang atas aturan Al-Quran. Idza raja'u ya ahlal Yaman, Yamanakum. Orang-orang di Yaman, ujar Nabi waktu di Madinah, menuntut ilmu orang Yaman, menuntut ilmu di Madinah. Sudah perolehan ilmu orang Yaman harus buruk ke Yaman. Supaya di Yaman lantar lampulan. Karena itu samunyan di Kashful Anwar itu termasuk orang yang 100 tahun seikung pada gampang. Memang Allah yang memberi zalika fadlullah yu'tihi man yasha wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Yang ketiga, itu termasuk orang politik tadi lah. Jangan masuk di pengurusan Darussalam itu. Karena lamunnya pembakal masuk di situ, Darussalam itu inya jadi kepalanya jadi kepala kampung. Masuk ke Darussalam inya jadi kepalanya inya. Nah itu demikian juga pembakal baru masuk jadi penjati masjid, masjid jadi kepala kampung. Najir itu kalah orang pembakal dulu sebab jiwanya pembakal sudah kepala kadanya mau bang jadi buntut. Orang kalau jiwa jadi kepala ini di mana dianggap ada kepala terusnya. Nah itu bang, nah itu jadi memilih-milih kah orangnya kah dipilih-pilih itu.
Si pembakar pun harus tahu diri, aku ini ngurus kampung, jangan ngurusi masjid, jangan ngurusi sekolahan. Ada yang diurus oleh kampung kok. Kamu ngurus sekolahan dan masjid, kampung berurus khianat. Ngarannya innallaha la yuhibbul khainin. Lamun sanggup ngurus kampung, sanggup ngurus darussalam, sanggup ngurus masjid, ngarannya pemborong, aku sombong. Jadi anu maju lepas, mundur lepas. Kalau dono kan maju kena, mundur kena. Udah mati almarhum Jola tahu. Nang ketiga, Pak Umum tahu pertama apa tadi? Duit pemerintah jangan masuk supaya orang-orang sugih nang di Papua ini 4 saham membantu Darussalam. Paham nggak Pak? Nah, itu. Dan yang kedua supaya duit pemerintah jangan ulah gara-gara Darussalam meminta. Jadi kalau anak mau unai duit pemerintah Pak, sebab pemerintah perlu gasan itu gasan ini, namun Darussalam meminta mengurangi akan hasil terdapat dari pemerintah. Kan bagus orang wali Allah Ta'ala itu bagus. Orangnya bijaksana, bijak di sini. Bijak di sana, bijak di sini. Namanya orang dipimpin Rasulullah. Rasul Anwar itu dipimpin Rasulullah sampai di balik tekel guru salawat. Yang asal membawa dalail, ya kan, atas madhab Makkah, yaitu guru Rasul Anwar. Ya kan? Nah itu. Atas negara Makkah kan ada Makkah, ada Madinah. Guru salawat dalam pagar guru salawat Haji Abdul lah abangnya Sangkas Pudin sampai di dalam guru salawat. Dan tiap malam Jumat di kubur Rasul Anwar itu bagi orang yang buka hijab membaca dalail saja. Sini dalam kubur baca dalail tiap malam Jumat. Taman Sidin Ba'alih dari kubur, misalnya kalau rumah guru Mu'in malam Jumat mengatakan aja di kamar halus guru Rasul Anwar baca dalail. Sebab orang itu kan pada mati, orang itu berpindah banyak aja. Ya kan? Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu hidup tapi manusia banyak kada tahu. Mentah. Saban Jumat baca dalail di kubur bahari orang mendengar bahari nang manang cinta presiden. Nang kada cinta presiden ka bukan nang beton besi jangan mendengar kalau presiden tin lalu aja di kubur kami batu. Ini manusia dengan syarif, ada yang ketujuh, ada yang ya ketujuh ya syarif. Nah itulah tadi bangunannya itu bersih. Baitullah tadi kita kembali ke Baitullah, kita kiasakan pulang kabarkan lain, sekolahan kah, langgar kah, rumah kah, itu apabila bujur halal, duit yang disekolahkan itu, insya Allah malaikat dan manusia pun mau naikkan ke rumah situ. Jurut-jurutan, orang latangan itu dingin, kita sejam asal bisa 5 menit saja. Nah, teman banyak sekarang. Waktu aja minum. Kayak mbah datang makan sepiring, makan dia. Baru jajan gratis, ada kadang anak saya kecucuan buat ijazah. Luar biasa lah, nang halal ini magnetis menarik hati-hati orang. Itu kisah dari mulai di Baitullah kita ambil contoh saja. Mubarakatnya karena tawadu, nah dan karena halal, ya kan? Dan karena ada di situ 4 orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibrahim, Ismail, Sarah dan Hajar itu tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Na'riful batha wa ta'rifuna wa safa wal baitu yuhibbuna wal baitu yuhibbuna.
Artinya sahibul bait wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lafuna wal baitu ya'lafuna, Allah sahibul bait ya'lafuna. Fayakfi ma yamna'u idraka launul basyarah. Cukuplah benda yang menutup akan dapat dikenal warna itu si kulit. Artinya asal benda itu menutup kita kada kenal lawan warna kulit. Ya ka orang itu nah hilang kulitnya, kada kelihatan hilangnya. Pahamlah? Ya ada tahilalot di kulit itu kada kelihatan hilang tahilalotnya. Jadi bahasa kita itu kandol, sinang diulah tutup auratnya kandol, cukup ukuran kandol kan minto. Walau apa pulang hak iyal hak haj apa walau apa hak iyal hajmi ya hajmi juga walau hak iyal hajmi intata sekalipun ini kepada muridnya tadi, kepada basyarah tadi, sekalipun bekas sentuhan apa namanya malmasatun nati tahta yadika. Nah Bapak bahasa kita nyata sentuhan yang timbul dari tangan kita, sentuhan yang timbul dari tangan kita. Misalnya kita sentuh itu lawan tangan itu sentuh lawan tangan itu lalu ada Allah nang kita. Nah lalu kelihatan si warna kulit, paham lah kan Pak? Menentukan artinya nipis kandalnya. Nah itu mana kasir walin seperti selawar. Sirwal itu selawar boleh aja. Nah itu boleh asalkan ada menutup warna kulit minta. Lakinnahu lil mar'ati makruhun, ini penting dicatat. Tetapi bahasa lawar bagi babinian makruh. Nah ya jelaskan hukumnya. Jelaskan hukumnya. Nah itu lakinnahu hakal hajma ya tak walau hakal hajma boleh bacaannya walau hakal hajma sekalipun ia menyatakan akan bakas apa bakas apa juga kata bakas nih besungu orang bakas besungu itu ada kalau gurus-gurus itu nah misalnya di anggota yang wajib ditutup ada apa berguris-guris yang bekas sunguan tadi ditutup oleh benda kada kelihatan bekas sunguan tadi artinya kan walau kata sekalipun artinya apa apa tadi apa tadi bekas ya kan sunguan itu misalnya nang satir tadi satir nang yamna'u launal basyarah misalnya kasir wala jadi kan itu kepada nang ma yamna'u launal basyarah sirwal kasih itu hubungannya adalah seperti selawar tapi binian maka selawar hukumnya minta bayikin ulang selawarnya sempit minta lakinnahu lam ati makruhun sama aja orang nang minta juga orang nang banjir minta juga kemudian apa lagi
Wa khilaful aula wa rajul. Jadi kalau sembahyang berselawar lalakian hukumnya khilaful aula. Kalau bebinian sembahyang berselawar hukumnya makruh. Khilaful aula wa rajul. Au kana gharasatin li hajmil aula. Atau ia kada menutup bagi anu hajmil aula. Napa kita anu bekas-bekas yang ada di anggota, bekas-bekas sunguan yang ada di anggota. Kaan kana finan seperti adanya ini misal bagi nang gaurasatir seperti keadaan sinang kadang menutup tadi tanah lho, jadi anak sumbayang calemet lawan si tanah lho. Jadi warna kulit pada kelihatan lho. Tapi nang itu kan buah-buahnya warnanya ya tertutup. Walam yuqad ya karena dak dihis itu dan kada dibilang orang dengan si tanah itu menutupi ngaranna itu ngaranna mencelomori ya kalau kada menutup ngaranna jadi kada sah. Itu kaan kana ma'an kadiran. Misalnya seperti adalah seperti banyu nang karuh au sofian atau bersih karo amat khabratuhu nang jadi sebuku oleh napa kehijauannya hatta mana hasil ya sampai daripada kehijauannya si banyu artinya kita lembut di dalam banyu situ sembahyang kalau kelihatan anggota kita. Nah itu boleh saja sudah sembahyanglah, jadi sembahyang dalam banyunya itu harus sehingga anggota kita kada kelihatan. Betul lagi yang sembahyang itu boleh je lah. Coba boleh. Karena misalnya mayatnya Allah na basyarah, kaan kana su'ma'an kadiran. Jadi kalau kadir maknanya karuh. Iya itu. Au sofian, ya kan? Sofian, bersih. Nah, jadi bagus Muhammad Sofi. Artinya Muhammad yang bersih, Muhammad Sapi, lain orang. Taro amat khabratuhu yang menjadi satu sebuku kehijauannya. Kehijauan siapa? Kehijauan si abahnya kalau buktinya jadi sebuku. Hatta mana atur ru'yata sehingga ada melihat lagi kita dalam anggota karena banyunya hijau benar anu hijau tua. Ada kalau orang lain ya sembahyang yang dalam banyu hijau. Wa hukratan al-qabiyatan dayiqai ra'sin dan ulang lubang al-qabiyatan tempat penyembunyian tempat nang sempit kepalanya kepala tabukan itu sempit membuat dalam situ sembahyang. Nah, kecilanjang sembahyangnya dan situ tertutup juga ngarannya aurat asal kepala lobaknya itu halus kurang kalau melihat tinggal terkadang berhindak aja nih. Ini misalnya ada anak mawali nih jadi bagainya kayak gila nabuk tanah masuk ke situ diwangi. Atau misalnya mengaku kuburan gitu kan. Kuburan dipasang meson itu apa? Bambu, kesan berhinak, dalam sekali beribadat karena ngalihan. Ada jalan enggak ngopong di dalam kubur. Bawa di situ bukan begitu, pas salah sembahyang. Yasturanil waqifa fihima yang menutup keduanya si hukurah lawan qabiyah tadi akan orang berdiri di dalam keduanya tadi karena sempit dengan lubang di atas sahaja sembahyang masih wa in wajada tauban sekalipun ada zakainya anak sembahyang di ranjang di dalam lubang tadi buruk sahaja sembahyangnya lihusul maksud. Nah, karena maksudnya kada kelihatan aurat itu aja.
Kalau kelihatan aurat. Bikhilaf ma la yashmalul mastura. Bersalahan mengkada maraka akan yang ditutup. Artinya kalau cukup ukuran dinaikkan tertutup dan turut anak-anak Pak pusat dan turut kebuka. Diturunakan dan turut dan tutup pusat kebuka. Kalau cukup ukur. Nah ini kalau sah dijadikan apa? Tutup aurat. Kabalik wamin sama wamin nang bihilafin sama tu bihilafin qala la qimatun dayyiqatun wa dhulmatun. Tidak sah dijadikan tutup aurat khemah yang sempit. Hemah aja bahasa kita ni sempit, hanya halus khemahnya buat kecil aja. Yang lain hemah kita sembahyang kalau sah. Wabul naton lampu mati sembahyang kecil aja, ada sah juga. Jauh itu kan menutup orangnya. Wama yahki laun al-basyarah, sesuatu yang masih menunjukkan akan menampakkan akan warna kulit, ya tipis terus, tipis. Nah itu juga beginian nih, kalau anak bulan kena jangan membelobak, jangan nipis. Nah itu kelihatan warna rambut, kelihatan warna apa? Warna baru bertutang, ini diva. Aku tetangga yang lebih hati kan mati ujar ngejur apa bulan sekali tutang. Ya Allah, akhir zaman biha pula. Akhir zaman macam-macam ya. Hari Jumat kita banyak orang bingung spekulasi ya. Bingung kita kenapa ini spekulasi. Bahari kan spekul nasi. Ini spekulasi. Reaktif. Kenapa kali ini tip. Bi'an ya'ari wa yu'rafu bi'an yu'rafa bihi bayyuha min qawliha. Dengan dikenal orang melewat dia putihnya si kulit dari hirangnya, ya kan? Nah, kalau dibedakan hirang dan putih itu kalau dibedakan, walaupun memakai pakaian, tapi pakaiannya masih kelihatan warna kulit seperti pisang atau ada lubang. Itu tadi. Ya mudah-mudahan lah bebinian kita di rumah baik anak, baik artinya bini, baik artinya ipar marwah itu selalu menurut dengan rendah hati apapun agama jangan nakba'at aja. Namun kalau itu jangan mengajar urusan itu bukan nanya ketinggalan zaman. Nah itu lawan panas aja lah sebetimung bagus betimung sigap. Kawujajin kaca. Ya Allah, ini kesannya kesesugihan bulah kamar salah kaca. Kamar mandi juga. Kenapa? Artinya kenapa? Duit habis, murid kelihatan orang dia. Menikah pada tujuh singgah di Raja Bintang ketemu nih kalau saya banyak masak nak mandi, tertawa kita di sini tempat mandi. Kaca. Nasi kuning itu mandi itu lebih apa ya? Cuma kalau kamu barang cuma aja kelihatan kawa kaca. Mau dorong. Banyaknya pulang ada panas ada dingin. Tekan kanang bubuhan tawanya kalau kita. Tak ambil banyak panas. Tak bakal membasuh ngapar cakal lupa wa muhal halun nah muhal halun kenapa muhal halun
Nang tarang, minta aja bahasa kita tidak. Nang tarang, minta aja. Nang tarang, nang tipis, iya ya. Wa ma'in sofin, banyu nang bersih. Sembahyang itu yang suka, bah kalau penggambar. Ya anna maksudnya itu lawasul bijar. Nang jadi kalau sembahyang tutupan itu kabar hasil. Kalau asbabu al-wabi apalagi wajir mala minawi umratin asofratin. Bandingannya seperti isbab. Kenapa kita culupan yang tiba ada bembak bagi si culupan dari seumpama abang kuning. Wa in syafaratul launa walaupun culupan tadi menutup akan warna korup. Ya kalau misalnya anak sembahyang berpanjang. Carian kesumba kebuyakan di antara pusat dengan pusat jadi warna kulit pun berubah asal putih jadi hambang. Wah ini kan kami banyak kesumber ini rambut di sini hambang, sini kuning, sini putih, ini iya pada gobang. Kabar wah iya lebih tawa anu jadi lihat itu gobang mana aku kalau manusia tak ada cocok lah. Namun ada dulu ada anak menjadikan manusia yang seutuhnya. Rupanya ini binatang senyan katanya. Supaya jadi manusia yang seutuhnya lagi kalau mata anaknya kan. Itu bang baru kepala aja kayak gobang. Ya Allah. Si kemudian melau nampak. Hari ini hambang kena kepala isuk kuning. Mana diceknya memang wallah dunia dah kayaknya al-alam mutaghayyir ini alam kan berubah-ubah di annaha la tu'addu satiran karena yang demikian itu Ka'bah dibilang orang naranya menutupi wallah itu cuma ma'alih warna itu benerannya wa tutasawwaru salatu fil ma'i wa tutasawwaru salatu fil ma'i ja'arwajullah fa'ubahnahu aghlabiyah artinya kebanyakan apabila to'ol kalah mabli kan mudorikah di belakangnya ada huruf jar tambah jejak mabni lil bunga kalau salah lagi dah jarul julak itu kan turun ahli tasawuf tapi menutup tasawufnya dengan ilmu alatnya jadi terkena urusan itu adalah juara ilmu alat semua guru-guru Darussalam itu menurut para umumnya mengakui kealimannya dan kebisaannya mengajari ilmu alat lawan orang lain urusan itu ilmu alat nahu sorof, balaghah, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Ahli bidang ilmu alat itu sudah. Maka itu yang menonjol sebagaimana Sudin menggantikan Syekh Amin Qutbi yang menonjol adalah ilmu alat. Maksudnya menonjol artinya menutupi akan kewaliannya itu dengan ilmu alat. Jadi yang masyhur Sudin itu adalah guru ilmu alat. Takutnya ya guru-guru mengajar ini kenapa jadi bisa baca kitab sababnya guru syukur takutnya menjadi bisa mencerita sababnya siapa guru senang guru Abu Jihun jadi bisa baca kitab pulang asalnya berdagang lalu ingat lagi awal pulang mengajar di Darussalam di kelas merah aliyah kenapa suratnya setahun mengajar guru semen kabur yang ingat membahari kualitas sering memang ahli di dalam ilmu alat. Kalau habis ya, mengaku. Matinya berapa anak itu kan kalau dimahat bahwa Allah bersih sebagai tanda terima kasih dan peluruan jawab. Nah ini disampaikan supaya hubungan kita secara rohani kepada guru-guru kita walaupun sebagai guru mengajar kita
Sebab kita ini udah yakin ana abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'ani wa in syaa'a ataqani Sayyidina Ali. Aku ini menjadi abid bagi guru yang mempelajari satu huruf. Apalagi sebagi kita satu huruf saja mempelajari, aku jadi abidnya. Jika ia nak menjual waktu, duitnya dimakan sendiri, aku mau. Namun dimerdekakannya aku, lalu aku berusaha lakukan diriku sendiri. Kan arti abid itu semua hasil usahanya untuk tuannya. Itu kalau orang isi guru, semua hasil usaha itu milik gurunya. Itulah adab tuan guru. Minta. Tahu aja ini adabnya pada bola itu sekarang ini apa lagi melakukan apa ini. Dan kebanyakannya hasil usaha itu bukan rumah tangga kita aja pribadi, bukan untuk guru lagi apa. Ya memang kita kalau tahu masalahnya itu anak abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'ani wa in syaa'a ataqani. Namun guru itu menghendaki kita hasil usahanya bukan yang aja, jangan diminta diunda, mau juga apa minta terserah lah. Kemudian supaya roh kita ini bersambung dengan guru kita itu bersambung pulang terus sampai ke Rasulullah. Jadi kita ringkaskan aja supaya roh kita bersambung dengan Rasulullah. Caranya itu adalah semua apa-apa yang ada di kita ini seperti sembahyang, puasa, berzakat, apa semua itu diperuntukkan guru kita, digunakan untuk guru kita aja. Ya kalau istilah orang Bahawi Pak, artinya untuk hadrat guru aja Pak, untuk hadrat guru aja, untuk hadrat guru aja, atau nang sedikit kenyaman ditahan, tapi derajatnya rendah, lancar kita itu membaca doa Allah. Apa nak ulun gawi, apa nak ulun baca seharian ini dan semalaman ini sampaikan pahalanya kepada guru-guru ulun. Itu secara kasarnya kayak itu. Apa nak ulun gawi, kan pelajaran baik-baik, ya. Napa nak ulun artinya apa? Pandor bacaannya. Nampak bagus. Pahalanya sampaikan kepada guru-guru ulun itu Pak. Itu penting benar itu supaya roh kita ini tetap ittisal dengan masyaikh sampai kepada Sayyidul Masyaikh Rasulullah SAW. Maka dengan adanya kita melaksanakan ittisal ini tadi, insya Allah apa yang turun kepada Rasulullah lewat guru-guru turun kepada kita, baik rahmat maupun rezeki maupun segala-galanya itu segala-galanya. Ini adalah sebagai artinya kunci pembuka segala macam dari keberkatan atas bawah ya. Adalah rancak membaca doa arwah untuk arwah guru kita ya. Lalu ada pertanyaan kalau guru masih hidup diarwahin macam apa? Itu diajukan kepada guru Syarani. Dijawab oleh guru Syarani, al-ahya'i minhum wal amwat. Dijawab oleh guru. Setiap yang mengatakan Allah maghfir wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin al-ahya'i minhum artinya yang hidup pun dapat aja juga dapat aja juga. Jadi hubungan lawan guru itu aman disambung bujur-bujur sambung bujur. Merasa pulang kita nih Mas Bara yang lawan guru nih putus hubungan merasa pulang kita. Jadi aibnya diri kita nih banyak. Putus semua dengan guru. Macam apa guru nak bawa ke rumah kita waktu guru ini? Macam apa guru bawa di rumah kita rohnya bawa bertunggu di rumah kita rohnya supaya rumah dia berkat. Lamun kita juga kalau berhubungan dengan saja itu. Ya nama sulit hidup kita sulit.
Segala-galanya sulit hidup. Karena istilah kasarnya maaflah ketuahan dan keburu tukang jadi sulit. Anu memutus silaturahim dan keburu. Sidin berhubung ke atas menghubung sampai ke Rasulullah. Sanatnya itu ya baik ilmu maupun amal kan misalnya kita masih merasa dapat sanat lalu lupa orang guru karena sudah merasa seorang juara. Padahal tujuannya sampai ke orang surga tetap murid guru sampai ke surga tetap guru kabar awal kita ini melengkapi guru kita itu tahu. Nah kenapa ya? Apalagi waktu kesawar salatu fil ma'i dan diterima oleh akal sembahyang di banyu piman yumkinuhu ruku' wa sujud fihi. Kan katanya boleh kalau sembahyang kan di banyu yang karut. Walau itu menutup aurat macam apa aja sembahyang di banyu sekira masuk akal. Artinya tawa orang itu ruku' dan sujud di dalamnya. Wa fima yumi'u bihima. Dan tabah wapiman yumi'u bihima dan tabah orang yang berisyarat sembahyang dengan ruku dan sujudnya. Satu maksudnya gara-gara lawas babas itu mati lamas. Wa fis salati 'alal janazati dan tabah orang yang sembahyang jenazah. Ya kan, sembahyang apa? Jenazah. Jadi ini panjanglah sembahyang jenazah di dalam banyu karut dengan jenazah. Sembahyang jenazah itu kan boleh jangan bubuk, asal niatnya doa. Niatnya apa? Mendoakan aja. Orang berdoa boleh jangan bubuk, asal niatnya mendoakan aja. Kalau ikan dikira orang itu nah, dikira orang sama orang, gitu orang sembahyang orang mati. Bawa berdirian, berbagi duit tu kan, amplop dapat tu bah, rutin seorang halal ajar. Jangan tu orang makan halal. Allahu Akbar, jadi imam. Bor, tekan sekipan ya. Udah jangan sembahyang, saja mendoakan mayat. Nah, karena amplop. Mereka dapat amplop. Lamun tiba kan menyembahkan pada buruh. Walau amplop kan bagi orang membayangkan niat kita mendoakan jadi duitnya subhat. Duitnya subhat. Niat mendoakan aja. Nah itu. Macamnya berdiri jauh Allah berkali ya Allah. Nah itu Fatihah ketambayan ya Allah. Selawatnya Allah itu doa-doa. Nah itu angkat Masih pahala kada, punya kada bisa main jenazah, cuma kada duit. Jadi suka dapat kuat ungkap jauh awal kalau usaha bolehnya. Kada bisa punya kada bisa sumpat. Enteng banget aja kawan. Membayangkan enteng banget. Sekali Allah bersujud, jauh awal kalau kada sujud, nyawa kada paham aja. Nang mati ini banyak badan dosanya. Jadi kita sujud itu kan mendoakan aja sujud. Waktu sujud itu harap bantuan Tuhan. Berdiri jauh. Si Palor. Tahu di hadis dia. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Ujar Nabi yang paling parah hamba Tuhan waktu sujud, maka banyak-banyak berdoa. Doanya ya Rabbana zalamna anfusana. Kita udah mengaku dosa sendiri banyak, dosa bini banyak, dosa anak banyak, macam-macam di rumah tangga aja banyak dosa. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna nakun khasirin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alamati faqbal ma'dhurati wa ta'lam hajati fa'atin sirri wa nafsi wa dhanbi. Itu taubat dari Allah Adam waktu turun dari langit ke bumi.
Walau qadara ala salafihi was-sujudi fi syaqi lam yalzamhu. Jikalau puasa ia sembahyang di dalam air, sujud di atas, tidak wajib akan dia di atas, biar aja di dalam banyak. Bal lahu ima'u bihi, tapi wajibnya berisyarat saja dengan sujud tadi. Wajib ala faqidin al-qabi as-sitru bit-tin. Dan wajib atas orang yang tak berbisi seumpama pakaian menutup aurat dengan bakuang alat dikuangi lawan lobor wa umraqqa sakalipun tipis ya. Kadiri atau dengan banyu nang karuh. Wa yakfi bilihafin fihi isnani, dan cukup dengan lihaf, ya kan? Itu lihaf pakaian yang ditutupkan dengan dia. Lihaf artinya fihi isnani, di dalamnya berdua, ya Allah. Sebuting lihaf ditutupkan berdua sebuting lihaf. Sampai kata ya anu satapi berdua sembahyang pada-padanya mengikuti di anu simpolan masing-masing nang pintangan ini atau bah memang kada bimber di kolkol sujud labah keduanya. Coba kita bayangkan lang kayak ini misalnya orang kesusahan mana kalau tah sampai sebutin tapi aja berdua sembahyang berdua sana Muhammad Amin lan Hafi sebutin apa tapi bakal peninggalan abahnya sembahyang di situ betul lanjang keduanya asal ya Allah sampai kayak itulah mun kita ya bah ada nang salamari di sini apa tapi sugih pada Nabi ya terpengaruh dari ibadat kalau benar wa in hasalat ma'amumasatun al-muharramah sekalipun anu ada di situ sentuhan yang hukumnya haram, ya kan? Tapi sembahyangnya tetap sah. Pekerjaan yang bersentuhan haram itu lain urusan. Yang penting sembahyangnya sah dulu, bisa. Wala yajibu alaihi sitru min asfala, dan kada wajib atas seseorang yang sembahyang menutup dari atas. Jadi misalnya orang menjanguk di atas, kelihatan orang auratnya, ada apa-apa. Dari atas. Nah, dari bawah minta astagfirullah. Dari bawah, dari aku salah. Dan kada wajib atas seorang yang sembahyang menutupi dari bawahnya. Jadi misalnya kita sembahyang, nah, di lampau, nah itu lantai lampau itu apa? Jarang kita sembahyang berdiri, kalau berdiri ada orang masukkan jukung ke bawah lampau ditulihnya kelihatan orang bertiga beranak misal. Tapi dari bawah kelihatannya kan apa-apa. Namun di atas kita selalu melihat itu kecok karencungulan ada sah. Nang banyak dari belakang. Orang sembahyang serawal, soalnya rabit, bak sujud, sebiji keluar. Intan nang balung bakusok. Wa inna ma yajibu minal a'la wal jawanibi. Wajib ditutup atas dan higa sekulilingan dari bawah pada masalah. Li'annahul mu'tad, karena itulah yang udah biasa. Atas dan keliling, bawah bebas. Wa ja'juz sitru ba'dil aurah biyadihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nyaman banget kita membaca aja lagi orang bahari, ya Allah, menulis nangka ini menyusunnya aja berapa waktu. Ya kalau mencari dalilnya pulang supaya jangan sampai salah sampai berapa pulang waktu. Kita mah nyamannya aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil hudan amin. Wa qala sallallahu innal 'abda la yahmalu a'malan hasanatan fatas'adu biha al-malaikatu fi suhufin muhtamatin fatulqa baina yaday Allah ta'ala fa yaqul al hadhihi sahifata fa innahu lam yurid
bima fiha wajhi. Ujar Nabi SAW, sungguhnya hamba beramal beberapa amal yang soleh-soleh, maka membawa amalnya itu oleh malaikat di dalam buku yang sudah dilak, maka disampaikan di hadrat Allah Ta'ala. Sampai di hadrat Allah Ta'ala, ujar perintah, hamputakan buku ini kayak nang ampunnya buku ini. Karena inya kada berniat dengan amal soleh ini akan tertunda. Nah ini bahayanya. Bahayanya orang yang beramal terganggu dengan was-was langit dan isinya, bumi dan isinya, dan antara langit dan bumi. Tidak lagi menghadap alladzi fataratan. Kamu orang yang terpengaruh dengan samawat, terpengaruh dengan ardi, itu semua amal ibadahnya itu dihamputakan. Nang kada dihamputakan, nang tetap amalnya itu lilladzi fatara. Nang bujur-bujur Tuhan nang dimaksud, bukan surga, bukan nang pangkat, bukan macam-macam saja. Jadi jawaban negara selata uji dina tu luput selata. Luput benar itu kan sugih aja itu. Ayatul Kursi membaca sekian ribu itu cekal jadi baca tambahan jadi tabir. Ya, Ayatul Kursi diamalkan sekian pulang cara sahabatkan dia supaya jago bisa berkuntal. Apa ngarannya tu? Cempet deh, lain mana niatnya tu. Itu hendak jaga. Ya kalau itu hendak masuk surga aja udah luput. Sebab niatnya ke surga, bukan ke Allah, bukan alladzi, kepada samawat udah tuh. Nah disinilah kita banyak dosa. Beberapa tahun kita udah beribadah, nuntut ilmu dan beramal, tapi tujuan kita terhalang-halang di samawat dan di ardi. Jadi dosa. Untung baluman mati sudah tahu di dosa. Asal tahu di dosa dulu, insya Allah mau jampi. Nyata mengaku dulu. ثم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقول يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول تعالى إنه نواه. Kemudian Tuhan memanggil akan malaikat, yunadi Allah al malaikata, akan malaikat. Ujar Tuhan, hai malaikat, tulis bagi si hamba itu mengerja ini, mengerja ini, mengerja ini, mengerja ini yang baik-baik. Ujar malaikat, maaf ya Allah, inya kada mengerja. Kenapa jadi ditulis mengerja? Ujar Tuhan, inya berniat hendak mengerja. Nah ini jadi niat yang penting, bukan amal yang penting. Ya kan? Mun aku sugih, aku hendak baulah masjid. Ya kan? Lamun tulis dia malaikat, orang tu bolah masjid. Lamun ku alim, aku hendak mengantarkan ilmu karena Allah. Nuntut ilmu, nuntut dusta, nuntut ilmu, minta kesunyatan. Belum alim lagi, tulis itu ulama. Padahal ini kan teman alim aja belum, cuma niatnya hendak itu tulis. Wah, jadi malaikat bingung juga adalah kalau menggawi-gawi mau ditulis juga. Banyaknya hendak surat haji, hendak aja, tapi duit kalau cukup kurang kalau melakukan mati tulis haji juga. Nah itu. Ya Rabbana innahu lam ya'mal syai'an min dzalika yaqul Allah Ta'ala innahu nawahu. Inya berniatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nasu arba'atun. Rajulun atahu Allah azza wa jalla ilman wa malan fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi fa yaqul rajulun law atani Allah ta'ala misla ma atahu la'amiltu kama ya'malu fa huwa fil ajri sawa'un. Wa rajulun atahu Allah ta'ala malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yatakhabbatu bi jahlihi fi malihi fa yaqul rajulun law atani Allah mithla ma atahu amiltu kama ya'malu fa huma fil wizri sawa'un. Rasulullah SAW bersabda, bermula manusia ini empat. Pertama, seorang yang diberi Allah Ta'ala ilmu dan harta. Wah, ini yang dimaksud orang berhabisnya alim sugih.
maka ia mengamalkan dengan ilmunya, mengajar, dan duitnya pulang diberikan makan kepada tamu. Jadi mengajar sebagian waktu, menerima tamu, setiap tamu diberi jamu-jamuan. Ya kan? Arti jamu-jamuan itu kan jamu Madura, jamu Martapura, menjamu-jamuan, namun jamuan. Nah itu makanan salah. Jadi jangan salah membaca jamuan obat-obatan. Oh ini udah masya Allah luar biasa nih, luar biasa nih. Kayak Rasulullah nih, mengajar dan terima tamu diberi makan, beri minum. Sekurangnya yang disuruh bulan banyu itu, dan tamu itu banyu jam-jam dengan kurma yang disebut aswadain. Itu ada Allah musalsal bil aswadain. Nah, itu biasa tak guru di Mekah itu apabila kita datang ke sana membawakan jam-jam dengan kurma, lalu menyurungi orang kita, waktu menyurungi membacakan ijazahnya aswadain itu tadi. Aswadain itu banyu dingin lawan kurma. Ada ijazahnya sampai ke Nabi. Musalsal bil aswadain. Ringkasnya orang ini sugihan alim-alimnya, mana mengajar, mana memberi makan tamu. Nah ini nang sarik bana iblis. Apabila sidin garing, wah iblis lama. Bila sidin sehat, iblis kurus. Jadi kada semua orang nangka ini disukai orang. Nang suka itu adalah orang nang ketujuh, nang kada ketujuh melihat sidin sehat, ya Allah. Sarik bananya melihat sehat tuh. Nya ketujuh sidin garing. Lalu ujar seorang yang lain melihatlah aku gin ya kanya diberi Tuhan ilmu lon sugih kayak itu juga jaka, maka nang dua macam ini pahala sama. Padahal nang seikong mengajar dan terima tamu, nang seikong napa nang diajarkan ilmunya kada ada, napa nang diberi makan teh tamu sorong gin kada cukup makan. Tapi berniat di hati, amun aku kayak sidin itu, aku kayak sidin juga. Gawian, aku mengajar juga, aku beri makan kamu juga. Pahala sama. Iya, tahu orang di kampung aja tak. Berseruban juga, sama aja orang turut ke Mekah, ya hatinya hendak pernah tuh haji. Tapi duit kada ada, yang menolak akan kada juga. Karena isin kopi, orang kada melihat. Nang sugi-suginya kalau melihatnya nak kasihan lah. Ya kalau melihat kan diunjuk ke situ ceketnya. Nang kedua dan ketiga. Salah nang ketiga dan keempat. Seorang yang diberi Tuhan harta, kada diberi ilmu, nah ini bahayanya kan. Orang ini sugih tapi kadang alim, ini bahayanya. Bahaya orang sugih. Orang sugih tapi kada alim berbahaya. Kalau orang alim kada sugih, kada kaya. Ya Allah. Ini orang sugih tapi bunga, maka ia memberikan hartanya luput pada tempatnya. Salah ada. Salah ada. Jangankan hanya memberikan luput, modalnya aja udah haram karena jahil. Bacari haram karena jahil. Mbah merentan akan duit. Haram kalau meranak akan duit. Wah ini kena pisang aja, beranak duit beranak juga. Lantaran jahilnya, modalnya riba, bagawinya riba, menggunakannya pulang duit tadi menukar narkotika dan sebagainya. Karena kejahilannya, ini bahaya orang sugih nih. Besok itulah hendak mencari kawan, cari danang alim. Jangan hanya sugih benar aja jangan.
Itulah bahayanya nih, bahayanya. Ujar sinang seikungnya, undagin ya kayaknya sugih, kada alim, unda kayak inya juga, maka sama-sama dosanya. Bah sakit badan ini yang keempat nih sakit badan ini. Udah kada berduit dosanya sama. Nah gara-gara melihat, ya kalau gara-gara melihat orang soleh ditulis soleh, melihat orang yang jahil ditulis jahil juga. Nah itulah jadi bakawan orang yang alim lagi amil kita ditulis muka itu juga. Mantap. Fahuma fil wadri. Ala tara kaifa syarratahu bin niyah fi mahasini amalihi wa masawihi. Coba ikan pikirkan ujar Imam Ghazali, bagaimana Rasulullah menyamakan orang itu tadi. Padahal gawiannya kada sama karena niatnya tadi. Niatnya itu menyatukan ke sana. Wa kadzalika fi hadits Anas bin Malik lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk qala inna bil Madinah aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mawti'an yaghidul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syaratuna fi dzalik wa hum bil Madinah qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah qala ma'ana wa laysu ma'ana qala habasahumul udhru. Rasulullah SAW tatkala keluar di dalam perang Tabuk berkata ia bahwa di Madinah beberapa orang tidak kita melewati akan jurang dan kita tidak melangkah akan sesuatu yang dilangkah yang membuat marahnya orang kafir dan tidak kita menafkahkan akan satu nafkah dan tidak mengenai akan kita oleh kesusahan melainkan mereka yang berada di Madinah ikut beserta kita saham di dalam pahala-pahala yang demikian di atas. Padahal ini di rumah aja orangnya pada empat berangkat. Lalu sahabat bertakun bagaimana keterangannya ya Rasulullah. Ujar Nabi mereka itu berniat untuk ikut kawan kita cuma karena udhur. Nah demikianlah darah. Kalau orang kada sembahyang Jumat karena udhur syar'i ditulis sembahyang Jumat juga. Kata habasahumul udhru. Demikian kalau orang kada hadir di majelis ilmu karena udhur maka ditulis hadir juga. Karena habasahum al-udhru. Nang jadi kada umpat datang itu ke Jumat, kada datang ke hadir ke majelis ilmu karena udhur. Tapi hatinya hendak. Sekiranya tidak ada udhur, inya napa? Demikian juga misalnya turun ke langgar, hendak turun ke lima waktunya, berhubung ginjal pada malawan, kalau kawat turun, maka ditulis inya itu sembahyang berjemaah di langgar itu. Karena habasahumul udhru. Jadi yang dinilai Allah Ta'ala itu adalah niat hati orang. Kita kada tahu. Coba lihat orang yang memberangkatkan orang haji tak. Ya lah menangis yang memberangkatkan inya hendak juga. Tapi kalau awak, nah ditulis haji juga. Kadang alih sasak-sasak di situ. Fasyaratu bihusnin niyah, maka mereka itu sama pahalanya karena niatnya. Halangan ada, maka ada berduit. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud man hajara yabtaghi bi syai'an fa huwa lahu hajara rajulun fatazawwaja imra'atan minna fa kana yusamma apa tak muhajira ummi qaisin. Itu barang siapa berhijrah ada tujuan lain maka ia karena tujuan itu disebut hijrah. Jadi orang itu artinya hijrah si anu. Hijrah si anu atau hijrah anu. Nya dua aja si anu dan anu. Kalau orang pindah hendak mencari duit, ngarannya itu pindah duit.
Kalau orang itu pindah hendak menuntut ilmu dan beribadat, ngarannya itu pindah ilmu ibadat. Tinggal lagi halangan pasti ada, ujian pasti ada, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nang menyatakan bujur niat kita atau udah berubah. Apa niat asal kita pindah? Kemudian ada seorang laki-laki hijrah, kawin dengan bini-bini, nah itu, maka disebut si orang itu dari muhajir ummi Qais. Kata muhajir lillah, kata muhajir ummi Qais. Wakadzalik jaa fil khabar anna rajulan qad qutila fi sabilillah wa kana yud'a qatil al-himar la'annahu qatala rajulan yaqudda sabilahu wa himarahu. Ada lagi seorang laki-laki berjuang fi sabilillah, maka dipanggil ngarannya orang berjuang himar. Karena inya membunuh orang kafir, hendak mengambil pakaian dan tunggangan orang kafir, yaitu himar. Jadi ngarannya berjuang untuk mencari himar. Maka ngarannya pejuang himar. Kayak kalau sekarang pejuang, nah pada ya kalau ini kan sambatannya nang lillahi ta'ala ya, pejuang tanpa apa? Tanpa jasa. Nah itu tak nang lillahi ta'ala. Dibari kopiah kuning yang cakap handap. Faqutila ala dalika fa ubifa ila niyatihi, maka dibunuh ia karena yang demikian niatnya, maka disandarkan kepada niatnya. Jadi niatnya hemar, maka matinya mana mati darah, mana niatnya hemar, jadi mati dapat hemar, bukan dapat surga. Ya Allah. Wa fi hadits Ubadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghaza wa huwa la yanwil illa yaqalan falahu ma nawa. Barang siapa, ujar Rasulullah SAW, berjuang tidak ada nawaitunya kecuali egal itu tali kesan manut anu batis ontana. Itu tujuannya artinya dunia, maka diberi Tuhan dunia juga. Artinya akhirat luput. Wa qala Ubayyun ista'antu rajulan yaghzu ma'i faqala hatta taj'ala li ju'lan faja'altu lahu fadzakartu lahu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laisa lahu dunya wa akhirati illa ma ja'alta lahu. Ada Ubay berkata, ujar Ubay, aku minta tolong seorang laki supaya mengawali berjuang. Ujarnya, aku pada mau, ayo aja agak ada ongkos deh. Dapat ongkos sajanya, pahala berjuang kalau dapat. Waruya fil Israiliyat anna rajulan marra bi kusbanin min ramalin fi maja'atin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita dan mengakhiri kalam kita dalam dunia yang penuh dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا بها يا باعث وارفعنا بها وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. ما شاء الله لا قوه الا بالله.